Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menarik pajak dari mobil listrik. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Dalam salah satu poinnya, aturan tersebut menyebut soal pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, tidak terkecuali mobil listrik. Apakah kebijakan ini efektif mendorong investasi pabrik EV dalam negeri? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Membahas berita daerah, Detik Sore akan mendalami kasus perkelahian yang dilatar belakangi oleh asmara. Korban berinisial MJ tewas di lokasi kejadian usai tertusuk benda tajam di area dada. Sementara itu, pelaku melarikan diri usai menusuk korban. Bagaimana kronologinya? Simak laporan redaktur Detik Jatim selengkapnya. Sunset Talk kali ini akan membahas bagaimana investor muda melihat pemulihan kondisi IHSG. Menghadirkan Mirna Elok, seorang financial planner. Diskusi akan membahas seberapa pentingnya strategi rebalancing portofolio dan menghindari keputusan impulsif saat berinvestasi. Curi ilmunya di penghujung sore nanti. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Gue kira lagunya bakal lagu Michael Jackson. Gue mau moonwalk nih. Welcome to Detik Sore. Welcome to Detik Sore, Kak Cima. Hore-hore. Menyapa kamu dari Kamis Manis Di ini. antara kau dana, di antara kau dana, di antara kau dana. Kalau sekarang yang juga lagi ngetren tuh lagu malu-malunya ini Indah Kus. Ya kan, seru kan? Oh, yang katanya Malu-malu. bikin lagu hibdut baru ya? Benar, ya kan? Indahkus. Ya kan? Zaman Dokter. dulu. Zaman dulu. Budok. Emang dia dokter? Dokter loh dia. Oh iya. Dokter. Akhirnya kita punya lagi penyanyi yang berprofesi sebagai dokter ya. Setelah Tompi. Setelah Tompi. Lama banget tuh. Emang iya ya dari Dokter Siapa Tompi lagi coba? ke Indah Kus tuh nggak ada lagi. Ada lah pasti. Nick Tagina bukan penyanyi. Dia Oh, dokter iya, tuh. benar. Iya, tapi dokter. Siapa? Dokter Resa enggak juga penyanyi. Dokter siapa lagi? Suruh nyanyi. Dokter aja Tirta. Marah-marah dia bisanya mah. Nyanyi gak bisa. dia. Welcome to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hari ini kita hadir dengan warna biru. Gemoy sekali warna kita hari ini. That's the only thing Menggambarkan hari, tadi mau bilang menggambarkan hari ini yang cerah, tapi hari ini baru saja diguyur hujan juga. Mudah-mudahan hatinya aja yang cerah buat Detikers ya. Biar kita satu warna matching-matching juga sama logo kita yang di belakang ini. Langit biru Awan putih terbentang indah. yang di dompet warna pink. Aku suka itu. Pink yang 100 apa yang 75? Ada nggak yang 75? Punya dua. Oh punya. Iya, waktu 17 Agustus 2023 2022 ya? Pokoknya Berapa? ulang tahun Indonesia 75 Iya, tahun aja. Berarti enggak baru ya udah lama. Nggak usah dites ya. Matematika orang yang baru tidur 2 jam dalam 24 jam terakhir ini. Kenapa sih bisa kurang tidur gitu? Nggak Enggak. ngerti gua. Kan lo punya tanggung jawab yang lo harus lakukan Gua di kayak jam 3 sore. Kalau lagi nggak siaran tuh justru susah tidur. Bukan gitu maksudnya. Karena nonton. Kan nonton juga Iya. enggak malam-malam banget juga. Bukan karena nonton juga, kayaknya karena gue kebanyakan Gangguan minum kopi. kecemasan. Oh, Anxious. anxiety. Mau dong kita undang lagi psikolog soal anxiety. Banyak banget orang sekarang anxiety tahu. Iya, Brandon juga karena Gini mulu gue nih screen sebelum time gue tidur. parah banget. 14 jam sehari. Hmm. Kerja kata gua malu. Ketahuan. Masalahnya sekarang kerja juga di sini kan. Oh, ya, Jadi harus sorry, gini sorry. terus. Iya, nggak usah Oh, di-spill. admin medsos sebuah account. Detik Finance. Follow ya semuanya ya, Detik Finance Official ya. Kenapa nggak bisa tidurnya? Ngapain? Kebanyakan minum kopi kayaknya. Oh. Dan juga itu tadi anxiety. Karena Karena kan sekarang dolar udah 17.300. banyak sih hal yang membuat anxiety. Karena lo sendiri aja kayak banyak lagi nih kayaknya ya kan. Iya, Salah satunya benar-benar. itu dolar hari ini udah 17.300 lebih, bahkan katanya udah ada yang jual 17.400. Untuk kalian yang nimbun dolar, gue mau bilang jual tapi kalau belum punya kebutuhan yang mendesak gak usah dijual deh, biarin aja. Bentar, define nimbun. Karena menurut gua
nimbun itu kan ada apa ya? Ada timbunan, ngerti gak sih? Ada Ya, ditabung. jumlah besar. Iya, kalau misalnya memang menabung dalam jumlah yang wajar menurut gua sih. Tapi kan dolar consider sebagai harta karun sebenarnya, sehingga harta karun kan biasanya ditimbun. Ya udah. Iya, iya. Iya, biasanya gitu. Iya, karena kalau gue bilang menimbun dolar sisa-sisa liburan, kalau sisa-sisa kan jadinya nggak ketimbun juga, Kak. Tapi kan biasanya yang ditimbun yang penting dia tertanam kan, nggak peduli jumlahnya. Gue punya satu pecahan yang besar banget, Apa? 100.000 Dolar. dong. Vietnam. Vietnam. Vietnam Mana dia? dong. Oh, itu setara hebat. berapa? 50.000 rupiah? Tapi ya, kalau Tapi dong kalau- juga kan di bawah rupiah. Iya, cuman 39 kalau nggak salah 39 dong equal to 1 rupiah. Satu dong 39 rupiah gitu kalau nggak salah. Kita lebih tinggi Vietnam. Enggak, coba ya. Vietnam dong ke rupiah. Vietnam dong. Vietnam dong. Vietnam dong ke rupiah. Go. Tuh. 66, 0,66. Oh ya bener deh, satu Jadi dong. 1 dong sama dengan 0,66 Indonesian Iya. rupiah, berarti 100.000 gua 66.000. Iya, pintar loh matematikanya. 66.000 rupiah. Soalnya gue ingat banget 100.000. kalau pas ke Vietnam tuh pasti berasa orang kaya karena Benar-benar. kita lebih tinggi kursnya. Makan pho. Makan pho tergantung, tapi tergantung di mananya. Tapi gue pernah makan apa? Bukan yang kayak hotdog tuh? Kalajengking. Bukan. Banh mi. Oh, banh mi. Banh mi pinggir jalan itu yang daging full banget tuh Iya. harganya kalau dirupiahin tuh kayak 16.000 Ih, rupiah murah tuh, gitu. ya kan? Ya kan? Walaupun dia pinggir jalan sih, tapi tetap murah. Lebih murah dari Aldi's Burger. Yang sekarang sudah berinovasi dengan Jadi hotdog ya? ada Ada hotdognya hotdognya juga. lagi. Mungkin dia juga akan berinovasi ke banh mi. Ini kita nggak di-endorse ya, karena kan tentu saja semua burger milik Allah. Semua banh mi juga milik Allah ya. Bener. Tapi itulah soal anxiety, soal rupiah ini memang makin kesini kita tuh nggak susah untuk bisa lepas dari tekanan bahwa rupiah kita makin lemah. Iya benar. Ini kan makanya gue bilang tadi semua orang tuh kalau bisa menkonversi dolarnya ke rupiah, konversi sekarang karena makin banyak rupiah yang beredar makin kuat rupiah kita. Walaupun di sisi lain gue sempet juga membaca sebuah utas, makanya ini gue harus confirm dulu bahwa Disclaimer. gue disclaimer dulu bahwa gue mendapatkan informasi ini dari utas juga yang memang itu adalah pendapat orang lain juga. Jadi via gitu medsos ya. Via medsos juga gitu, di mana dia mengatakan bahwa sebenarnya salah satu yang punya andil cukup besar terhadap pelemahan rupiah itu adalah para koruptor yang banyak menaruh uangnya di luar negeri atau menggunakan dolar Singapura. Kita pernah juga kan waktu itu ada penggeledahan di salah satu apartemen. Ya. Terus juga ketemu tuh berapa ratus miliar juga dan pecahan uangnya tuh yang digunakan tuh USD dan juga Singapura dollar juga. Kalau nggak salah ada yang pecahan udah langka banget 1 juta Singapura dolar ya. Karena sebenarnya juga Singapura dolar katanya juga punya pecahan yang cukup besar juga gitu. Kayak 15 juta rupiah let's say gitu ya. Itu tuh hanya dalam satu lembar aja. Makanya cukup convenience untuk dibawa-bawa atau menjadi alat transaksi yang Untuk cuci uang atau korupsi. iya gitu Iya, juga ya, makanya Betul. gue tadi cukup kayak untuk yang nimbun-nimbun, nah senimbun apakah kita rakyat jelata? Karena kalau Singapura dolar mungkin sisa-sisa liburan tuh ya paling Iya, nimbunnya banyak, receh lah. 20 juga udah banyak. Koin-koin ya. 20 Singapura 20 dolar juga Singapura udah dolar banyak. udah banyak tuh. Itu juga Itu berasal dari dia. koin-koin. Ya nggak bener nggak? Do you agree? Salah satu yang mungkin juga bikin rupiah melemah adalah karena ya banyak kaburnya gitu. Itu alias- salah satunya bisa menjadi sebuah faktor. Walaupun mungkin kalau secara proporsi nggak sebanyak misalnya katakanlah karena kita beli barang dari luar negeri misalnya. Iya benar. Sehingga impornya itu lebih banyak sehingga lebih banyak rupiah keluar. Especially juga ini ya luxury stuffs gitu, luxury brands yang cukup fantastis juga gitu ya harganya juga dan ternyata banyak loh gitu orang Indonesia yang punya Barang barang-barang mewah gitu.
Banyak Kak. Walaupun banyak tuh nggak sebanyak kita yang nggak punya barang-barang mewah ini ya. Betul, Tapi betul. ada dan cukup banyak gitu. Walaupun karena kan secara proporsi juga rekening orang Indonesia yang jumlahnya di atas 1 miliar itu cuma sekian persen 0, gitu. ya betul. 10% loh nggak salah. Bahkan sebenarnya yang punya di atas 100 juta pun angkanya masih kecil juga gitu Iya. ya. Cuman 2% ya, 5%. Gitu. Bahkan Oh. aku pun nggak masuk di dalam. Termasuk juga masyarakat Indonesia yang bisa keluar negeri, ya, yang punya paspor dan juga punya akses untuk bisa jalan-jalan berlibur ke luar negeri, itu juga katanya di bawah 5% juga gitu. Oh ya? Iya. Wow. Jadi nggak banyak ternyata masyarakat Indonesia juga bisa. Yang semangat guys kerjanya biar bisa jadi bagian dari 10%, 5% dikit itu. Atau mungkin juga kita bisa belanjain juga ke produk-produk asli Indonesia juga ya. Produk-produk Indonesia. Bisa menghidupi para pekerja-pekerja, ya UMKM, para pekerja Indonesia juga, pabrik-pabrik di Indonesia juga tetap berjalan dan lain-lainnya. juga, Ngomong-ngomong soal pakai produk Indonesia, Kementerian Perdagangan tuh punya campaign Kamis pakai lokal. Jadi setiap hari Kamis pegawainya wajib datang ke kantor itu semuanya dari produk lokal atau UMKM. Bisa banget. Seminggu juga berani gue. Iya memang sih. Kayak Semuanya this is who I am. Jangankan sampai ke produk-produk yang kelihatan dipakai ya. Sampai sabun-sabun juga berani kok. Lokal ya? Sampai lipstik bulu mata Sidoarjo loh. Atau gue ganti pertanyaannya, yang impor apa yang lo pakai umumnya? Handphone. Oh iya sih. Ya produk-produk yang Elektronik lah ya. elektronik Iya, lah benar. gitu. Walaupun udah ada beberapa, gue nggak tahu ya produk elektronik gue yang di Indonesia. Bukannya lo punya sendal yang dari Bulgaria itu? Coklat kali. Dari Bulgaria. Apa Bulgarian Jauh banget beli coklat? sendal ke Bulgaria. Jauh ya. Tapi kita beralih dulu karena Patah tuh gue lihat. gue juga tadinya mau masuk sini. Gue tadinya mau masuk ke sini nih ke sini ya. Monggo. Tadinya gue mau nanya juga karena sebentar lagi kita juga, bukan sebentar lagi sih, maksudnya juga Earth Day tuh juga diperingati Oh, di udah bulan kelar Earth Day. Kemarin kan? Hari Bumi. 24 kan? Kemarin. Oh ini Earth Day. 24 tuh di waktu Tasikmalaya. Bahkan hari ini pun belum 24 ya, 23. tapi ada extended berarti pemadaman lampu oleh pemerintah Oh, yang Provinsi tadi ya? DKI Jakarta. Iya iya, 1 detik doang tapi katanya matinya terus itu hidup lagi. Jadi kayak blip. Enggak, nanti baru akan Oh, di nanti tanggal baru 25 akan. Oh, ini April. Extended. Pemadaman lampu dalam peringatan Hari Bumi memang ya. Betul. Jadi mungkin kalau dilakukannya di tanggal 22 atau pas Hari Buminya juga itu mungkin weekday ya. Takutnya juga mengganggu atau mungkin kurang kondusif gitu ya. Akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mengextended Hari Bumi atau mungkin memperingati Hari Buminya di weekend aja, alias hari Sabtu 25 April nanti akan ada 1 jam pemadaman juga yang ini meliputinya banyak apa ya, banyak Area? kategori tempat Oh, banyak gitu kategori. ya. Bangunan gedung kantor pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kecuali rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain-lain juga yang pokoknya yang emergency enggak ya, tapi kantor pemerintahan Provinsi DKI Jakarta itu enggak ada orang juga sih ya, jadi enggak apa-apa sih. Iya udah jam segitu ya. Tapi mungkin jadi ini juga reminder buat yang misalnya naro makanan atau naro kopi, minuman, susu di kantor. Ngerti ya? Karena kan kantornya bakalan dimatiin 1 jam. Tapi kan lampu doang yang dimatiin Kak. Listrik kan? Oh listrik ya? Bukan Pemadaman, lampu. Pemadaman lampu biasanya Iya, lampu kalau ya. COD. Makanya itu sebuah simbolik bahwa bumi tuh jadinya gelap gitu. Oh, nggak Listrik semua karena ya. kalau madamin listrik kan nggak semua orang bisa madamin listrik soalnya. Tapi kalau lampu bisa kondisional sejam. Terus, soalnya tadi gue mau nanya kayak ada beberapa juga gedung swasta dan gedung komersial yang juga Ya. akan ikut berpartisipasi juga, termasuk juga pusat perbelanjaan. Makanya gue mau nanya kayak yang bioskop dimatiin dulu. Nah makanya lampu bioskop Lampu bisa aja, dimatiin ya. iya. benar. Keren, berarti memang XX1 gitu ya. Adalah
Punggawa Blitz, penyelamat Mega. bumi ya. Nggak ada. Udah nggak ada. Itu memang mereka juga memperingati terus Hari Bumi karena setiap mereka beroperasi Selalu lampunya mati lampunya. dimatikan Nah, ya. kalau nyala lampunya dilempar pakai kertas nanti. Tapi juga ada beberapa ruas jalan yang akan diberlakukan pemadaman lampu hari Sabtu nanti. Jadi mungkin buat detikers yang melalui jalan-jalan besar dan jalan-jalan provinsi terus tiba-tiba lampunya mati, gak usah panik ya, ditunggu 1 jam aja. Karena ini memang dilakukan untuk peringatan Hari Bumi juga. Bisa ngebut-ngebutan dong itu. Kan lampu mati, lampu lalu lintas juga. Berarti enggak. Nah, Lampu merah. lampu apa ya? Coba kita lihat dulu ya. Lampu Aladin. Digosok. Lampu wasiat gitu. Di sini nggak ada juga sih, tapi emang iya ya lampu jalan ya. Tapi lampu lalu lintas harusnya enggak. karena Enggak, itu lampu sebagian jalan dari- mungkin. Lampu jalan Kak, kali. ya. Karena ini ada beberapa di jalan-jalan besar juga, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Barat dan Selatan juga lumayan cukup panjang nih jalan-jalan provinsi juga yang dimatikan juga lampunya gitu. Ya intinya ajakan kepada seluruh warga Jakarta, pemerintah punya inisiatif sendiri untuk madamin sejumlah tempat. Nah buat warga Jakartanya juga dan juga mungkin masyarakat Indonesia lainnya kalau mau madamin lampu dalam rangka Earth Day ini 25 April barengan kita yuk kita padamin lampu rumah kita selama 1 jam dari jam berapa tadi Za? 20.30 sampai 21.30. Bisa lah Bentar masih aja. bisa nonton sinetron walaupun gelap-gelapan. Keluarga yang tadi rindukan kan. Lagi yang bener lu. Ya boleh, walaupun boleh. ininya jadinya apa ya, menarik juga karena jadi teringat juga ini kan yang dilakukan sama, walaupun kita nggak sedalam itu sih, yang dilakukan sama teman-teman yang melaksanakan nyepi. Walaupun itu mati Oh, iya, lampu, mati betul. listrik, internet dan lain-lain juga gitu selama 1 jam. Tapi jadinya kayak cosplay lah ya sedikit gitu, Menduplikasi ya. menduplikasi sedikit, inspired by. Teman-teman kita yang ada di Bali. Betul ya. Kita break dulu. Habis ini kita mau bergeser ke berita Nusantara. Kita mau ke Surabaya di Surabaya nih ada sebuah kasus yang memilukan karena dari hubungan asmara justru kepada sebuah hubungan yang tragis berakhirnya. toxic ya. Ujungnya, muaranya. Dan jadinya ada korban juga nih yang harus yang tercipta gara-gara adanya hubungan yang toksik ini gitu. Nanti habis ini kita dalami juga ya, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita mau jalan-jalan ke Surabaya. Let's go. Ada satu peristiwa yang mengerikan sih. Peristiwa. Aku kira makan rawon. Boleh. Boleh pakai peyek nggak? Ah, emang rawon pakai peyek? Rawon mah pakai ini telur Ikan asin. telur Ikan asin. asin. Telur ikan asin. Wow, sebuah inovasi. Tobiko. Enggak. Kita ke Surabaya gara-gara ada satu peristiwa penusukan Mm-mm. yang dilakukan oleh ya orang terdekatnya gitu. Karena katanya ada urusan asmara. Ah, gini nih. Ini anak muda biasanya nih begini nih. Weh, oke deh orang tua. Ya lagi vibes-nya ke situ ya. Ini sangat disayangkan kejadian ini bisa terjadi Detikers. Kita coba telusuri seperti apa kejadian tersebut dan bagaimana bisa ini terjadi begitu. Kita akan bergabung bersama dengan rekan dari Detik Jatim ada Mas Denza. Mas Denza. Mas Denza yang juga sudah terhubung. Halo, selamat sore Mas Denza. Selamat sore, Selamat sore Mas Gimana Denza. nih Mas Denza kabarnya setelah nanti pajaknya akan lebih mahal? Mobil listrik ya. Bukan ya? Jarang lagi Bukan, main kalau kelihatan kan kayak bukan Za, karena udah nggak boleh lagi pakai merek dagang itu. Oh, iya, Udah iya. ganti dia. Karena yang menang adalah Mas Denza ini kan. Iya. Yang menang merek dagangnya Mas Denza yang asli. Yang asli. Ada janggutnya. Betul, yang sudah hadir lebih lama. Benar sekali. Oke.
Mas Denza, ini ada satu peristiwa penusukan gitu ya yang sebetulnya juga ini cukup memprihatinkan juga karena pelaku dan korban tuh adalah dua orang yang cukup dekat begitu ya atau cukup mengenal satu Dua sama sejoli lain. lah ya. Itu dia. Apa yang perlu kita ketahui soal peristiwa ini, Mas? Iya, jadi ini memang antara korban dengan pelaku ini sebenarnya hubungannya masih besar dengan teman gitu ya. Jadi mereka ini sebenarnya berteman, saling berkomunikasi awalnya, kemudian hubungannya merugikan karena ada masalah disebutnya sama antara si korban ini dengan si pelaku dan kemudian hubungan dengan satu orang perempuan yang sampai saat ini masih belum diketahui. Jadi kalau untuk kejadiannya memang hari ini itu peristiwa temuan si korban yang berinisial MC ini terjadi di Jalan Sencaki dan Prabowo 2 Surabaya, ditemukan oleh warga sudah bersih pada kereta itu dan sudah dinyatakan dalam keadaan meninggal. Itu sekitar pukul 6.30. Jadi peristiwa ini terjadinya diawali dengan adanya menurut kesaksian warga ya, ada cekcok antara pelaku dengan korban ini sekitar pukul 5 ya setelah subuh gitu. Mereka ini cekcok dulu. Kemudian ada salah satu anggota keluarga dari si pelaku itu yang sudah datang di situ. Lalu sebenarnya mereka sudah sempat berpisah ya. Jadi si pelaku kembali ke rumahnya yang sebenarnya tidak jauh, rumahnya terpaut dari 100 meter itu satunya di rumah susun itu yang si korban ini ditinggali korban. Dan kemudian nggak lama sekitar jam 6 itu ada lagi pelaku ini ngajak beberapa orang lagi gitu. Menurut kesaksian warga ada 4 orang, yang satu merugi di depan gang, yang satu di dalam gang. Ini memburu si korban. Jadi ini pelaku utama ini yang diketahui biasa dipanggil dengan sebutan teman itu mengajak 3 orang lainnya ya. Jadi sampai akhirnya kemudian berujung ke penusukan yang dilakukan oleh si pelaku tepat menjadi sebagai korban yang meninggal ya tergeletak pada pelaku. Baik, jadi sebetulnya di dalam kasus ini juga yang menjadi pelaku tuh bukan satu orang karena dibantu gitu ya dengan rekan-rekan atau saudaranya juga ada beberapa orang gitu yang terlibat juga dalam peristiwa penusukan ini hingga korban meninggal dunia begitu ya? Betul. Jadi dari keterangan pihak kepolisian juga polisi saat ini masih memiliki ada beberapa pastinya. Karena yang sebetulnya dari waktu ini ada laporan tapi ini kesaksian dari warga masing-masing polisi di dalam ini. Berarti ini soal cinta segitiga lah ya, Mas Denza ya? Ya, kalau dari keterangan dari warga seperti itu. Jadi ada istilah si korban ini menggoda pihak perempuan itu tadi, kemudian pelaku tersinggung dan akhirnya terjadi cekcok dan aktivitas. Tapi ada juga keluarga dekat dari korban yang mengatakan kalau si perempuan ini ada sebenarnya berkerabat atau satu keluarga dengan si pelaku mantu tadi, dan MC ini ada memang sedikit kedekatan atau mungkin hubungan dengan perempuan itu dan man ini tidak terlibat. Tapi ini mereka pacaran hubungannya apa suami istri atau gimana, Mas? Informasi yang kita dapat di lapangan, MD ini sebenarnya sudah bercerai dengan istrinya. Dan usianya sebenarnya sudah lanjut. Iya, 57 ya? 57 atau 58. Okay. Jadi pelaku ini juga seusia dengan MC teman. Gitu, jadi ya mereka masih satu sebagai gitu ya. Dan yang kemudian kita info dari lapangan itu si perempuan ini akhirnya masih belum ketahui sebenarnya hubungannya dengan si pelaku belum bisa dipastikan. Oke. Hubungannya dengan pelaku dan korban ini apa? Ada yang bilang perempuan ini sudah beristri, kalau digoda oleh
MC, kemudian ada yang mengatakan bahwa ya ini cita segitiga antara si Man dan MC dengan perempuan itu yang kemudian menuju ke cekcok. Oh jadi masing-masing subjek nih belum diketahui sebenarnya statusnya tuh apa ya? Apakah Status memang ada yang hubungannya sudah apa ya, menikah? Hmm. Apakah memang ada hubungan Asmara resmi Ya, pacaran gitu. gitu Ya, ya? ya, ya, ya. betul. Dan Sehingga yang perempuan ini bukan mantan istri dari MC si korban ya, karena MC si korban kan sudah bercerai, kemudian Man juga belum diketahui apakah sudah beristri atau masih sendiri atau sudah berbeda juga. Tapi Mas udah pasti belum motifnya adalah Cemburuan. kecemburuan gitu atau ada hal lain yang melatar belakangi sampai si pelaku ini melakukan tindakan keji sebegitu gitu kejamnya ya. begitu. Ya, kita belum bisa memastikan apakah itu kecemburuan atau itu sakit hati, karena tadi ada versi polisi dengan versi keluarga kan berbeda ya. Polisi menyebutnya bahwa ini korban ini di peristiwa ini dipicu oleh korban yang menggoda perempuan yang membuat sakit hati pelaku gitu. Nah kalau dari versi keluarga si korban ini kemudian menggoda salah satu anggota keluarga dari pelaku yang perempuan, itu membuat kemudian pelaku ini merasa sakit hati dan dia melakukan serangan atau hubungan ini. Untuk dari pelaku dan juga kroni-kroninya lah yang juga turut membantu dalam melakukan kejahatan ini juga, apakah sebetulnya sudah dalam udah ditangkap gitu atau Ya, sudah masih dalam diamankan gitu ya? pengejaran Ya, polisian? Update yang terbaru dari kepolisian saat ini pelaku masih dalam pengejaran, termasuk sejumlah orang lain yang terpenting juga dia tertangkap. Oh jadi pelaku belum ketangkap ya Mas? Belum tertangkap, ya bisa jadi sudah kabur ya, karena sebenarnya kan jaraknya dengan TKP, antara TKP kemudian rumah korban dan rumah si pelaku itu nggak terlalu jauh. Antara rumah korban dengan pelaku 500 meter, terus antara rumah kontrakan korban dengan lokasinya yang dekat dengan mulut jalan itu juga agak jauh, mungkin 50 meteran. Baik. Wow, ini juga yang bikin katanya pelaku dan korban ini juga sebenarnya teman ya Mas ya? Iya, mengenal satu sama lain ya. Pelaku pun sering main ke sekitar korban, bersosialisasi itu, jadi hubungan mereka kemudian retak itu ya karena masalah ini. Iya, di sisi lain juga tempat kejadian perkaranya pun juga di tempat tinggal dari korban gitu, di mana sebetulnya juga pelaku juga tahu di mana korban ini tinggal, dan menurut informasi yang kami dapatkan juga hal ini terjadi di pukul 5 atau 6 pagi begitu ya? Subuh ya? Subuh gitu. Ya, subuh setelah subuh cekcok, kemudian si pelaku ini cepat kembali ke kontraknya, ke rumah istrinya, kemudian dia kembali ke kontrak. Baik. Dari keterangan keluarga korban, apalagi mungkin Mas yang bisa di-share sama kita semua, karena juga penemuan dari korban gitu ya, di tempat tinggalnya juga karena ketahuan atau ditemukan oleh pihak keluarga begitu ya? Itu salah satunya oleh pihak keluarga ya sebenarnya, tapi ini ada keterangan dari adik sepupunya si korban. Namanya Iwan. Dia sendiri tidak menyaksikan kejadian langsung, tapi menurut warga memang pada saat kejadian itu seperti dikepung korban. Di ada 2 orang di luar, 2 orang di dalam gang, dan yang berupaya untuk diangkutkan dan mereka pun juga sebenarnya karena sudah ada sektor yang di jam 6 kemudian ada hubungan seperti itu ya. Nah soal latar belakang juga lebih lanjut kalau Iwan ini menyampaikan tadi sih sebenarnya dia juga tidak terlalu, karena sebenarnya rumah mereka ini antara si korban pun dengan keluarga besarnya tidak terlalu jauh. Dari mulut gang itu rumah keluarga besarnya mungkin juga sekitar 200 meteran, jadi masih saling berhubungan. Dan keluarga korban juga diwakili oleh Iwan menyatakan kalau tidak pernah tahu hubungan antara korban MC ini dengan perempuan tersebut, karena perempuan juga tidak pernah main. Ya, jadi tidak pernah main ke rumah untuk kemudian ada yang sana atau apa itu tidak pernah dilakukan. Jadi mereka akhirnya tidak mengenal ya siapa.
Berarti memang masih jadi misteri sebenarnya ya Betul, sampai hari ini juga betul. ya. Terutama juga karena pelakunya juga belum bisa Tamu memberikan juga ya, belum ada keterangan keterangan dan ya. segala macam juga begitu. Baru terjadi tadi pagi soalnya Detikers, betul, termasuk juga ada warga, ada kesaksian dari warga juga ya, Mas Denza ya. Kita akan saksikan bersama. Udah tersangka udah nggak ada, udah tahu-taunya ya itu udah tempat itu. Kalau kata warga itu ditusuk sama pisau. Bagian mananya itu mas? Untuk yang saya tahu itu bagian dada sebelah kiri, kalau nggak salah sebelah kiri. Ya, kalau nggak salah sebelah kiri. Mas, tadi kan kita ke RW itu kan katanya ada dugaan asmara. Gimana? Mungkin bisa saya menjelaskan itu. Untuk Memastikan dugaan asmara saya juga kurang paham. Tapi kalau kata alur cerita tetangga gini yang tahu lah, katanya sih ya benar dari asmara. oh berita itu belum ada istri. Kalau dari situ belum ada istri. Nah, sedangkan yang adik nyaman itu kan udah bersuami, cuman suami nggak tahu cerai, nggak tahu juga sih. Emang itu siapa? Nyaman itu pembunuhnya. Boleh sama tahu. Tahu orang Itu siapa? Orang mana gitu? Bisa dijelaskan. Eman itu bisa juga dibilang temannya Jais juga awalnya. Gitu sih. Soalnya kan sering juga ngumpul di sini. Oh berarti diduga itu yang membunuh teman dekatnya Jari. Bisa juga. Kan teman sih. Iya. Baik. Dari keterangan warga tadi disampaikan bahwa sebetulnya teman baik ya, sering nongkrong gitu. Iya, jadi mungkin juga ketika mungkin juga ada ketidakcurigaan juga gitu ya, ketika ada warga lain yang melihat juga ya, memang biasanya juga bertemu begitu ngobrol. Dan sampai saat ini juga informasinya masih katanya sehingga Iya. masih belum ada informasi yang sahih gitu ya Mas, untuk bisa dijadikan landasan informasi gitu. Tapi teman-teman Detik Jatim akan selalu mengupdate begitu ya, karena kejadiannya juga baru berlangsung hari ini. Nah, ini sangat disayangkan ya. Sayang Ini banget. yang menjadi subjek juga orang-orang yang berada di dalam peristiwa ini juga orang-orang tua gitu, sehingga menjadi sebuah peristiwa yang disayangkan lah gitu. Itu dia ya. Iya, karena kita tadinya menduga pasti anak muda gitu ya, suka sering kali sumbu pendek. Iya, gelap mata, sumbu pendek gitu Mas Denza itu. Tapi memang hubungan soal asmara itu tidak kenal umur ya. Pelik gitu ya. Sayang sekali. Baiklah kalau begitu. Ya masih perlu banyak yang didalami juga, karena juga dari pelaku ataupun juga yang diduga membantu dalam kejahatan ini juga masih belum ditangkap juga, masih buron juga. Jadi kita nantikan update lainnya juga dari Detik Jatim lainnya ya. Terima kasih Mas Denza untuk informasi terkini dari Detik Jatim. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Sehat-sehat Mas Denza. Selamat bertugas kembali. Jadi ini ada cinta segitiga kabarnya ya, katanya gitu. Armada. Cinta segitiga antara orang yang sudah berumur lah sebenarnya, karena 57 tahun umurnya. Dan masih belum diketahui juga sebenarnya status dari masing-masing orang ini ya, apakah memang mereka adalah single atau double atau apa. High rock sekali, single double. Ya, Mudah-mudahan jangan pelaku sampai. juga segera ketemu biar bisa segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk mencari tahu penyebab dari peristiwa ini. And it's also scary ketika ada seorang tindak pelaku kejahatan gitu ya, yang bahkan juga sampai menghilangkan nyawa orang lain juga ya, Iya, bila masih berkeliaran, berkeliaran iya. gitu di luar sana juga gitu. Jadi saat bertugas untuk Teman-teman Polres kepolisian Jatim Surabaya ya. Oke, kita break dulu sejenak. Habis ini kita juga masih mau ngobrol-ngobrol soal Mas Denza. Bukan ya? Teman-temannya dari spesies lain. Wow. Yaitu benaran kendaraan listrik kalau ya. Iya, ini ada ketentuan kebijakan baru Ya. juga bahwa
ada perubahan soal biaya pajak dari mobil listrik gitu. Tapi Kendaraan listrik, kendaraan listrik ya. Berarti motor listrik juga. Yes. Belut Supposedly. listrik, Mudah-mudahan enggak ya. catokan listrik. Makin mahal nih biaya Semua ada ibu-ibu. listrik. Kalau yang ada listriknya semuanya dipajakin. Benar. Jalan tol juga mau dipajakin tuh katanya. Bener. Apa? Iya. Sepatu baru dipajakin. Itu pajaknya. Baru dicap. dicuci. Oh, iya. Makanya hari ini hujan gue udah kayak, itu tuh selalu terjadi ketika kalau nggak habis nyuci mobil, nyuci sepatu pasti hujan. Cuci gede. muka? Itu setiap hari ya kak. Gua nggak seminggu sekali juga. Ya udah kita Ya, break detikers, habis ini kita akan menuju ke editorial review. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Nggak ada ngeng kalau listrik. Udah mulai nih. Selamat datang kembali di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Banyak nih yang mau kita bisik-bisikan juga soal market hari ini. Bisik tetangga. Kenapa? Gak apa-apa, biar seru aja. Dia mau ngintip ini History chat GPT. pencarian ajaib yang gue lakukan. Benar. Kata gue mah kita nyarinya di orang yang ada depan kita sekarang benar, ini. ya. Orang yang paling tepat untuk menjabarkan. Tadi juga dicuplikan market review kita hari ini bersama dengan Mas Andi Wilaga. Andi Wilaga. Ardi mah Bakri. Ardi Wilaga dong. Siapanya Cerina? Lebih kayak Ardi Bakri. Oke. Di market review hari ini Detikers, banyak lah yang harus kita bahas. Karena hari ini dolar itu perkasa sekali atas rupiah. Market IHSG kita anjlok. Apalagi harga emas hari ini juga makin jauh dari 3 juta rupiah per gram. Terus Konflik ini yang juga masih makin belum dekat berakhir. ke akhir bulan, saldo sudah menganga. Sentimen individu kalau itu yang terakhir. Sentimennya individu ya. Kita nanya ke Mega Capital Sekuritas soal ini. Bagaimana hari ini itu banyak sekali sentimen yang bikin pasar keuangan kita
terombang-ambing. Iya. Itu lebih banyak dipengaruhi sama global atau domestik, Mas? Globalnya tentu masih ada ya Mas ya. Maksudnya cuma kalau untuk hari ini sih saya lihatnya memang rupiah nih yang jadi primadona sentimennya nih. Rupiah tembus 17.300 gitu kan. Terus ditambah juga ada revisi ya dari Bursa Efek terkait kriteria yang diinput ke dalam indeksnya gitu loh. Di mana ada tambahan mengenai saham-saham yang dapat kategori HSC itu tidak akan dimasukkan ke indeks. Terus di sisi lain juga ada sedikit pelonggaran terkait persyaratan mengenai perubahan yang sebelumnya itu saham-saham yang masuk indeks itu harus diperdagangkan selama 6 bulan secara berturut-turut. Untuk saat ini diberi kelonggaran untuk saham-saham yang bisa masuk indeks itu boleh mengalami suspensi dalam waktu sehari gitu, maksimal sehari. Jadi kelonggarannya likuiditasnya di situ, cuma memang diperketat dengan HSC itu tadi. Jadi menyebabkan volatilitas lah pada perdagangan IHSG hari ini. Jadi lebih banyak dipengaruhinya sama ketentuan dari bursa yang baru. Sama rupiah sih, sebenarnya rupiah juga kan, rupiah bisa tembus 17.300 juga cukup. Kenapa rupiah mempengaruhi pergerakan saham kita hari ini? Kalau misalnya kita lihat beberapa saham di farmasi, otomotif itu kan hari ini turun cukup dalam ya. Itu kaitannya dengan import inflation kan. Dengan rupiah yang semakin tinggi kan itu sangat berpengaruh ke kinerja dari perusahaan-perusahaan di sektor tersebut gitu. Sehingga tekanan rupiah ini bisa berpengaruh ke penurunan IHSG yang mencapai 2% ya hari ini ya. Iya, 2, Karena something. Kalau kita lihat kan memang trennya di minggu ini kan negatif terus ya, di zona merah terus, cuma kita close di 0,2 sampai 0,5 lah sepanjang 3 hari Minggu kemarin. ini, iya, Dan iya. per hari ini kita turun sampai 2%. Dalam ya. Ya cukup dalam. Farmasi sama apa tadi Mas? Sorry. Otomotif yang berkaitan dengan bahan baku impor lah Mbak, karena itu memicu import inflation kan, selain karena rupiahnya yang sangat melemah begitu dalam, ditambah harga energi juga volatilitasnya cukup tinggi gitu loh. Per hari ini terakhir saya cek udah tembus 100 lagi kan. Bahkan ICP kita tuh terakhir di 106,2 sekian lah. Yang 20 bulan sekian. Februari, Iya, Maret Iya. ya? Iya. Ih, Makanya ada serem banget. Tapi pemerintah sepertinya punya optimisme yang luar biasa gitu. Bagaimana Pak Bahlil juga hari ini menunjukkan postingannya di Instagram dengan headline sebuah koran bahwa energi Indonesia berhasil. Tapi kan masalahnya berhasil diamankan gitu. Masalahnya ini tekanan belum berhenti gitu. Sejauh ini dari kacamata analis kayak gimana sentimen di pasar keuangan kita setidaknya dalam waktu jangka pendek ini Mas? Kalau untuk jangka pendek terkait energi ya Mas ya, memang dari pemerintah upayanya sudah cukup banyak dan bisa dibilang cukup baik lah ya untuk menahan harga energi ini tidak naik, khususnya untuk BBM bersubsidi maupun BBM yang non subsidi yang kelas Pertamax. Kalau kita lihat kan kemarin kekhawatiran mengenai ketahanan energi ini sebenarnya udah bisa dilihat dari kenaikan harga BBM dari Pertamax, Turbo dan juga Pertamina Dex ya. Itu kan menandakan bahwa sebenarnya memang pemerintah juga udah mulai kepikiran nih gimana caranya untuk menutupi beban subsidi energi ini. Ditambah lagi pemerintah juga kan merencanakan untuk menghapus insentif kendaraan listrik kan, dan akan dikenakan pajak. Itu juga salah satu upaya lah untuk gimana caranya meningkatkan pendapatan dari pajak. Iya, kalau kita lihat di secara sektoral hari ini merah semua ya, kecuali transportasi. Tapi kenapa nih transportasi berhasil hijau sendiri? Transportasi sebentar saya juga lihat. Boleh. Soalnya memang dengan penurunan yang cukup dalam 2% lebih, harusnya sih semua sektor merah ya, tapi dia menguat sendiri nih, 55 poin memang sih cuma 2%, tapi dibanding yang lain yang pelemahannya 1%, 2%, 3%. Gimana Mas? Kalau saya melihatnya mungkin karena ini kalau lihat dari saham-sahamnya sih saham-saham logistik ya Mas ya. Terkait perkapalan yang menjadi pendorong di sektor transportasi. Kalau kita lihat dari transportasi penerbangan kan juga sebenarnya aftur kan harganya naik ya. Iya betul. Jadi itu bisa menekan dari perusahaan-perusahaan di sektor tersebut gitu loh. Cuma mungkin kalau untuk logistik untuk saat ini bisa menjadi penahan lah dari pergerakan di sektor transportasi. Jadi yang mendorong ya saham-saham logistik sih Mas.
kalau saya melihatnya. Oke. Mas, ini soal rupiah kira-kira bakal sampai sedalam apa ya kita menghadapi tekanan Menghadapinya ya. luar Kalau ini? tadi sih baca-baca berita memang rupiah ini potensi tembus 17.400 juga masih sangat mungkin ya Mas. Cuma ya BI sendiri kan sebenarnya sudah mengupayakan ya melalui intervensinya melalui INDF-nya dan juga melalui pembelian surat utangnya gitu loh. Jadi ya harapannya sih ini juga sangat erat kaitannya dengan geopolitik di Timur Tengah gitu kan. Semoga aja geopolitik di Timur Tengah segera membaik lah, setidaknya memberikan arah yang jelas gitu loh. Terkait arahnya mau kemana, apakah akan terus perang-perangan, jadi market juga bisa lebih Masih price in gencatan gitu loh. senjata kan sekarang? Masih, So tapi far kan masih. di Nggak ada yang Hormuznya juga pasti ya. masih kenceng banget intensitasnya gitu loh. Tapi sebenarnya kalau ya maksudnya apakah cuma rupiah aja atau mungkin dengan mata uang lain juga? Sebetulnya cukup kalau ini dari ya? sektor dari regional Asia semuanya melemah terhadap dolar ya Mbak. Cuma rupiah ini Paling dalam. cukup dalam ya. Terhadap ringgit aja rupiah itu sekarang Iya sih. cukup dalam. Ringgit itu tadi sekitar 4.300-an apa 4.400 gitu. Terhadap rupiah itu rekor betul. terendah. Betul karena kita lagi ngomongin ringgit jadinya Ringgit. betul. Nah, belum Singapura dolar ya. Iya. Iya betul. Ya, Australian jadi dollar juga kita Itulah cukup. ya terlihat Iya. dari kenaikan harga-harga elektronik juga kan. Itu dia. Banyak ini ya. Harga laptop. Harga Harga laptop makanya handphone. disayang-sayang ini Mas. Banyak. Yang udah ada Bener. Banyak yang belanja ke luar negeri soalnya. Iya, liburannya di Indonesia aja guys. Betul, ya kan. Kalau Betul. bisa kalau perlu kita ajakin teman-teman WNA untuk liburan ke sini. Iya, bawa dolar kalian itu ke Bang, sini. belanja di Tukar sana. dengan Mau. rupiah. Mau Betul. dolar, mau ringgit, mau Australian dollar, belanja di Indonesia. Ngomong ke 10 orang terkaya di Indonesia. Mm-mm. Pak, Bu, kalau punya simpenan dolar, tukar sekarang ke rupiah. Biar rupiah kita menguat. boleh. Itu Bu, kata kayak gitu, Pak. Juga. Karena memang soal Iya sih. rupiah yang melemah ini ya, ini pernah kita alami juga di masa pandemi COVID-19, di mana saat itu rupiah dalamnya pelemahannya cukup dalam secara tiba-tiba, dan kemudian ada sebuah gerakan yang diinisiasi atau diinisiasi sepertinya sama pengusaha kelas kakap di Indonesia buat ayo kita ramai-ramai tukar dolar ke kita ke rupiah supaya menguat nih rupiah kita. And that Walaupun quite nggak banyak worked membantu sih. ya. Enggak banyak. Nggak banyak membantu karena Tapi maksudnya aliran kita, keluar lebih banyak. Iya. tapi perlu diapresiasi juga gerakan itu juga. Iya. Bahwa sebetulnya juga yang melakukan juga cukup banyak gitu. Walaupun Coba. ya maksudnya walaupun secara perbandingan dengan yang keluar ya pasti lebih banyak yang keluar Iya. juga. Tapi at least Kita buktikan dengan cara Eiza menyanyikan lagu Aku Cinta Rupiah. aku cinta rupiah. Ya, Nah, ya, Walau dolar di Dolar. mana-mana. Tapi dolar tuh menggoda sekali sih dengan Iya, dia. dan juga ini kan lagi musim dividen kan Mas. Iya. Banyak perusahaan-perusahaan yang jadinya permintaan dolar juga ikut meningkat gitu loh karena untuk pembayaran dividen tersebut gitu. Iya sih. Jadi semakin Itu di menekan sisi lain rupiah. juga. Tapi kalau bicara soal peluang gitu di market, equity market, kira-kira masih peluang seperti apa yang bisa kita tangkap di tengah koreksi IHSG dalam beberapa waktu terakhir ini? Mungkin saya nariknya dari segi sektoral aja ya Mas ya. Hmm. Kalau dari saya sih sektoralnya mungkin program-program pemerintah terkait 3 juta rumah itu bisa menjadi katalis yang atau emiten-emiten yang terkait bisa Berarti diperhatikan. emiten properti. Ya, ada kalau dari yang saya riset sih ada 2 emiten yang memang produknya itu terkait pembangunan 3 juta rumah ini, Oke. rumah-rumah subsidi dari pemerintah ini. Artinya nih emiten-emiten ini masih punya bensin yang cukup Iya. gitu ya. Ya, tinggal ya periksa aja apa fundamental perusahaannya seperti apa, terus Baik. juga dari telekomunikasi juga bisa itu kayak misalnya dari provider internet itu kan nanti juga bisa berkaitan dengan program-program tersebut. Terus CPO juga masih menjadi komoditas lah, khususnya komoditas CPO batubara itu juga masih menjadi sektor yang menarik sih di tengah geopolitik yang masih kayak gini nih, karena permintaannya juga kan terakhir Cina dan India tuh kan meningkat lagi permintaan batubaranya. Nikel gimana nikel? Nikel ya masih cukup menarik, cuma nggak tahu nih terkait EV di Indonesia akan dicabut insentifnya, mungkin akan berdampak ke perusahaan-perusahaan itu juga sih, karena akan berpengaruh ke demand dari
perusahaan-perusahaan yang menjual EV-nya itu sendiri kan. Tapi kan juga orderannya juga banyak. Iya. Iya. Kita Si doang lagi kan. kendaraan elektroniknya, walaupun mungkin bukan mobil ya, motornya yang jadi lebih banyak. Sama ini juga soal 2 saham Konglo yang kemarin sempat disinggung sama MSCI, Yep. DSSA dan Brand. Brand. Menarik gak nih untuk menjadi sebuah koleksi baru untuk para retail ini di tengah harganya yang lagi drop gitu ya. lagi diskon ini? Kalau saya sih nggak bisa rekomendasiin menarik atau enggaknya ya. Cuma Ini bukan sebuah rekomendasi juga anyway, tapi maksudnya bisa menjadi sebuah pertimbangan Iya. informasi gitu buat Detikers. ya pastinya perlu kita lihat juga valuasinya. Kebetulan nggak usah dilihat ya. Maksudnya kita yang kalau pesan dari saya lihat valuasinya, terus diperhatikan juga isu terkait sentimen MSCI itu sendiri gitu loh. Karena kalau kita tahu kan si brand sama Konsentrasi saham ya. itu kan emang akan udah kemungkinan besar lah akan dikeluarkan dari MSCI. Cuma ya kalau memang koreksinya nanti terlalu dalam sehingga valuasinya jadi murah, mungkin dipertimbangkan Di momen dengan itu yang- fundamental perusahaannya ya menarik dibeli gitu loh. 2 perusahaan itu fundamentalnya gimana? Kalau saya juga belum mendalami sih Mas, jujur Oke. aja. Baik, siap. It's okay. Jadi ini ya, soal banyak banget juga yang di media sosial membuat spekulasi gitu. Jadi biar nambah juga buat Detikers, barangkali bingung juga ini kira-kira gue apakah beli nggak ya, karena melihat harganya juga diskon gitu ya. Tapi juga mungkin ada baiknya juga pertimbangan pertimbangan lain ya. lebih matang gitu. Mas. Ya Iya. dari HSC yang sampai 97 dan 95% juga itu sebenarnya perlu jadi perhatian gitu loh, bahwa maksudnya dua saham ini takutnya kan bisa dipergerakan atau Oh, iya. harganya terlalu volatile dari Iya. segelintir orang gitu. Iya, Jadi iya. bisa jadi pertimbangan lah. Itu tadi sentimen MSCI yang disampaikan dalam laporannya ya. Tapi kalau boleh menyarankan buat Detikers, do you think it's a good time untuk balik lagi Going Ke market. ke market, atau kalau nggak punya dana dingin yang cukup Gitu. mumpuni, tahan dulu deh gitu. Kalau saya lebih ke yang kedua sih Mas. kedua, Menurut ya. saya lebih baik tahan dulu karena isu yang paling pentingnya itu di MSCI ini. Mungkin setelah review di Juni dan implementasi di Agustus, ya semoga hasilnya positif, itu bisa jadi awal untuk kembali masuk lah, untuk rally lagi semoga harapannya ya. Nah, nunggu Juni ke Agustus, ke saya dulu aja Detikers kalau mau ini naruh duit, Nah, nyimpen ini duit. adalah contoh ajakan-ajakan yang harus dicurigai. Bisa dapat imbal hasil 15% tiap bulan. Seperti itu tuh kalimat-kalimat yang menjerumuskan. Itu dia contohnya. Contoh buruk yang harus diwaspadai. waspadai. Waspadalah ya. Mas Adi, terima kasih. Siap Mas, siap Mas. Terima kasih untuk informasi market review hari ini, Detikers. Kita buka dulu tirai Kita buka tirai merahnya. Ternyata di bawah Sendal. ada Sedang. Woody. Andi dan Woody bersatu. To infinity and beyond. Tiba-tiba muncul Buzz Lightyear. Kita surai dulu untuk market review kali ini. Habis ini kita masih akan lanjut juga ya. Masih banyak yang menarik yang akan kita ulas juga setelah ini. Nah, ini baru nih mobil yang nggak punya suaranya kita akan bahas. Kenapa dia dibungkam? Karena emang nggak ada suaranya kendaraan listrik. Cuma Udah pernah naik ojek? Udah pernah naik ojek online listrik belum? iya udah. Udah pernah? Jengkang nggak? Lumayan. Maka kayak, Pak, aba-aba dulu kali Pak kalau mau narik gas gitu. Kita nggak tahu itu mau. Mas Ani masih ingat Detik Sore tagline-nya apa? Nggak cuma hore-hore. Mantap. 1 juta rupiah. Habis ini bisa diambil kemasian saya. Habis ini kita ketemu lagi Detikers, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kok gak dibilang? Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih bersama dengan 2 gemoy. Thanks. Kita habis ini. Maksudnya berdasarkan berat badan kita Iya. ya. Yang naik terus di tahun 2026 Makanya ini. kan Ya selalu yoga biar bisa tetap ideal. Dan jalan kaki kemana-mana Jalan kan. kaki Jangan kemana-mana. dikit-dikit naik ojek, taksi online. Kita selain juga harus hemat energi, harus banyak gerak juga. Iya sih. Selain itu juga pajak kendaraan juga kan sekarang naik. Diadain. Iya. Gimana mobil koleksi mobil listrik lo yang udah ada 16 biji itu?
Yang dalam bentuk miniatur ya. Iya bener tuh, jadi keresahan juga kan biasanya kalau misalnya kita order ojek online terus kendaraan listrik biasanya lebih murah tuh. Betul. Apakah gara-gara ada wacana ini nanti jadinya naik tuh? Mungkin juga. Kita telepon sekarang Pak Nadiem Makarim. Lah beda ya, beda era ya. Kita bersama dengan Detik Oto hari ini telah hadir redaktur Detik Oto Rangga Radiansyah. Welcome back to Detik Sore. It's been a while ya. Ya, back. udah lama Terakhir tuh 2000 sebelum Masehi. Oto. Terakhir masih di studio lama pokoknya. Iya. Di sini baru pertama Tahun kali. baru pertama Madinya udah mau Wah. terbit. Telat. Belum telat. belum. Iya, Ini karena masih baru Beda Rangga beritanya fresh from the oven. Yes. Oh ya betul. Peraturan Menteri Dalam Negeri ya yang Betul. mau dicopot yang akhirnya bermuara ke katanya Pemberlakuan Pajak kendaraan listrik. pajak kendaraan. kendaraan listrik jadinya akan ada. Akan ada. Ya. Enlighten us Mas Rangga. Jadi background dulu ya, sebelumnya dari tahun 2020-2021 itu kan awal-awal era elektrifikasi kendaraan ya. Betul. Itu kan pemerintah banyak banget ngasih Ayo insentif. beli mobil Iya, listrik sekarang. Jadi kampanyenya itu untuk menuju net zero emission. Tuh, Jadi menggunakan 2060. kendaraan yang lebih ramah lingkungan ya kan. Ada beberapa insentif tuh dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Nah, beberapa insentif untuk kendaraan listrik pada akhirnya sekarang mulai dicabut-cabut ini. Jadi kalau dari pemerintah pusat kemarin ada insentif apa namanya? PPN-DTP. PPN-DTP jadi Ditanggung. ditanggung pemerintah 10%, konsumen cuma bayar 2%. Kemudian ada juga insentif untuk mobil listrik yang impor yang CBU itu bea masuknya dinolin. Tapi per 2026 ini itu udah nggak berlaku lagi. Termasuk PPN DTP juga. Udah nggak ada lagi. Jadi beberapa harga mobil listrik juga ada penyesuaian nih gara-gara si PPN DTP itu dicabut. Jadi sisa insentif sekarang apa yang sisa? Nah, yang Buat sisanya itu kendaraan ada PPNBM DTP. Oke, Bukan PPNDTP DTP. Jadi PPNBM untuk kendaraan listrik memang 0%. Jadi dari apa namanya peraturannya emang udah dari awal 0% untuk PPNBM kendaraan listrik. Terus juga dari tingkat pemerintah daerah tadinya dari 2020-2021 itu dapat insentif BBNKB dan PKB itu 0%. Jadi untuk tahunan si kendaraan listrik itu nggak dibebankan PKB Iya. gitu, pajak kendaraan bermotor. Tapi sekarang masih ya. Sekarang masih karena aturannya kan masih baru keluar, terus aturan Iya. turunannya juga belum keluar ya kan. Oke. Jadi tadinya tuh pemilik kendaraan listrik cuma dibebankan untuk perpanjang STNK itu cuma 143.000. 143.000 Buat mobil luar roda 4. untuk roda 4. Jadi itu setara sama bit karbu. Oh, oke. Bit karbu 150 ribuan. Kolektor juga kan. Roda 4 bayarnya Karbu. setara bit karbu ya. Iya, iya. Sebuah kehormatan untuk Sebuah bit kehormatan. karbu. terus. Jadi itu cuma untuk asuransi jasa harja ya. Iya, 143.000. 143.000. 0% kan. Kemudian muncul nih pertengahan April kemarin peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2026. Itu mengatur salah satunya memungkinkan si pemerintah daerah mengenakan pajak kendaraan motor untuk si kendaraan listrik. Berarti buat roda 2 juga bisa. Roda 2 juga termasuk. Jadi roda 2 dan roda 4 gitu untuk kendaraan listrik. Jadi ada potensi kendaraan listrik, pajak tahunan kendaraan listrik itu akan naik daripada 143.000 tadi. Ini Gitu. tapi kenaikannya atau tarif-tarifnya sendiri udah ditentukan melalui peraturan Mendagri ini atau belum? Belum. Jadi ketentuan tarifnya berapa, kemudian kapan akan diterapkan itu masing-masing gubernur kan yang menetapkan. Di Permendagri ini cuma menyebutkan daerah dibebaskan untuk apakah dia mau mengenakan berapa persen gitu atau berapa gitu. Jadi sebelum perbandingan aja ya, sebelum ada Permendagri nomor 11 2026 ini tahun 2025 itu kendaraan listrik itu disebut jadi salah satu objek yang dikecualikan dari PKB. Oh. Nah, sedangkan sekarang udah nggak dikecualikan gitu. Tapi ada lanjutannya lagi. Kendaraan listrik itu dikasih insentif berupa pengurangan atau pembebasan. Jadi pemerintah daerah itu diberi kewenangan untuk membebaskan sama sekali atau memberikan insentif. Ya. Oh. Gitu. Ini yang akan duluan mungkin kota besar seperti atau provinsi kayak DKI Jakarta, Jawa Barat begitu ya? Iya, memang ada beberapa pemerintah daerah pemerintah provinsi yang udah mulai mengindikasikan gitu akan menerapkan si pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan listrik ini gitu. Contohnya kemarin Pemprov DKI Jakarta juga Pak Gubernur Pak Pramono udah nyebut akan menyiapkan gitu aturan untuk pajak kendaraan listrik kan. Kemudian juga Kang Deddy Mulyadi dari Jawa Barat gitu, KDM
udah nyebutin juga kalau kendaraan listrik akan kena pajak kendaraan bermotor ini. Gitu. Tapi karena peraturan yang diubah itu adalah Permendagri, berarti ini sumber pajaknya buat daerah ya? Daerah, betul, buat daerah. Jadi emang PKB dan BNPB ini emang dibayarkan Sumber untuk ke pendapatan daerah. pemerintah daerah. So far gimana tanggapan masyarakat soal ada pemberlakuan ini peraturan Pro baru kontra ya. ini Jadi di masyarakat itu juga jadi perdebatan juga. Kadang-kadang ada yang lu kan pakai mobil kan di jalan raya juga gitu kan. Lu kenapa nggak bayar pajak gitu? Ada yang bilang begitu. Kemudian ada juga yang ini keistimewaan si kendaraan listrik karena kita menuju net zero emission ya kan. Dia emisinya 0, kemudian dapat keistimewaan pajaknya 0 gitu. Ya pro kontra sih dari masyarakat juga. Walaupun ya soal net zero emission is another thing sebenarnya, Yes. tapi si kendaraan listrik ini kan sebenarnya juga baru ya Baru. baru hype gitu. Betul. Iya, betul, Udah betul. kalau boleh dijabarin ke kita data penetrasi penjualan kendaraan Kendaraan listrik dalam beberapa tahun terakhir ini sejak gencar-gencarnya itu Iya. udah berapa banyak pertumbuhannya Mas? Kendaraan listrik ini kan baru hype di tahun 2021-2020an lah ya. Itu baru masuk beberapa merek kendaraan listrik. Kemudian Zaman masih Opung Luhut yang ngomong-ngomong ya? betul. Jadi waktu itu kan ada beberapa merek dari Korea, Iya. kemudian dari China juga Iya. jadi menginisiasi lah kendaraan listrik di Indonesia gitu kan. Waktu itu pasarnya kecil, cuma 1-2% dibanding 1-2% nih penggunanya berarti? penjualan. Oh, Pasarnya. penjualannya. Apa namanya? Proporsi Market penjualan share. dari Market dibanding sama market share, Market share. betul. Oke. Jadi dari total penjualan waktu itu sekitar berapa ya? 800 ribuan kalau nggak salah, itu 1-2%-nya itu kendaraan listrik. Tahun berapa itu? 2021-an awal ya. 2021. Oke. Kemudian Terus melesat. melesat terus nih. Yes. Itu berkat insentif juga ternyata. Insentif pemerintah banyak, ya kan, dari pemerintah pusat sampai pemerintah Iya. daerah. Betul. Nah itu Nol semua. nol semua gitu Iya. kan. Terus boleh gak, Gi? ya Boleh gak, ganjil Gi? genap Betul. bebas juga. Benar. Dari brand-brand tertentu gratis ngecas. Benar. Betul. Jadi Ada- lebih murah malah sekarang Jadi lebih ya. murah. Nah sekarang juga semakin banyak nih merek-merek kendaraan listrik dari Iya, China, iya, banyak iya, banget iya, gitu iya. kan. Dan harganya juga semakin terjangkau. Kalau dulu kan awal-awal mungkin yang paling paling banyak, yang paling diminati itu kendaraan listrik yang harganya di atas 500 juta. Sekarang 200 juta juga udah dapat. 200 juta udah dapat mobil. Udah dapat mobil yang proper gitu ya, Iya. dengan 5 tempat duduk 5 gitu kan, seat. 5 seat, dan jaraknya cukup lumayan jauh gitu. Hmm. Nah sampai sekarang itu tahun 2025 itu market share-nya 12,9%. Wih. Wow, Jadi- dalam 4 tahun Iya. lah ya. Jadi Gitu, emang 5 tahun. peningkatannya signifikan banget sih, walaupun belum sampai ngalahin si kendaraan Iya, konvensional iya, ya sampai iya. sekarang gitu. Iya, termasuk ditambah juga dengan ini ya, adanya pilihan taksi online dengan mobil listrik Ya. gitu ya, motor Iya, iya. listrik dan segala Mhm, macam juga di situ betul. juga masuk juga tuh ke Masuk juga 12,9%. itu. Mhm. Dia Kompor listrik nggak masuk ya? Kompor listrik nggak masuk. sih. Nggak masuk data Biasanya kayak itu gini. hadiah ini ya, door prize. Door prize kompor listrik. Boleh lah. Tapi boleh lah. Tapi si pajak ini berarti akan berpotensi juga ngaruh ke harga jual pada akhirnya nanti. Iya, karena kalau memang diterapin ya, karena BBNKB itu kan dibebankan sama untuk kendaraan baru ya. Kalau sekarang bea balik nama kendaraan bermotor. Itu tarifnya kalau sekarang itu bisa sampai 12 sekian persen untuk mobil konvensional ya. Oh konvensional. Nah, Yang listrik sekarang berapa? Yang listrik balik masih nama? nol sekarang. Oh nol juga. Jadi belum ada Oke. ketentuan Benar-benar barunya nol nih. ya sekarang ya Iya, semua ya. iya. Pantesan semua berubah jadi listrik orang-orang kendaraannya. Ya, Biaya operasional murah gitu. Iya. di sisi lain juga bagi yang belum beralih ke listrik jadinya ya gue juga cukup memahami juga bahwa kayak ya tapi kan pengguna jalan sama gitu Sama. sama-sama pengguna Iya jalan sih. juga di luar dari memang misi si zero emission dan Iya. segala macam juga cuman gue tuh kita berempati kepada para sales mobil listrik. Ini agak kayak aduh gimana lagi gitu ya. Maksudnya di sisi lain kan di luar zero emission juga kan sebenarnya itu tadi dia jadi lebih hemat. Iya. Insentifnya menarik banget, bisa lewat menurut gua salah satu yang cukup menarik adalah bisa Lewat ganjil jalur genap. ganjil genap juga gitu. Apa-apa insentif lain yang atau mungkin yang ditawarkan sama pemerintah setelah menaikkan pajak ini. Jadi mengadakan pajak kalau dari Permendagri yang terbaru ini memang ada indikasi tetap diberikan insentif gitu ya. Jadi
walaupun si PKB-nya nggak benar-benar nol kayak yang dulu, tetap akan ada, tapi mungkin lebih murah daripada kendaraan konvensional gitu. Konvensional sekarang berapa ininya pajak? Di Jakarta itu kendaraan pertama 2% dari Oh, NJK, dari DPPKB. Jakarta tuh udah paling 2%. tinggi lah ya. Iya. Eh, Belum di daerah juga ada option-option kan. Iya betul. Tapi kalau di daerah lain tuh sejauh apa dari 2%? Contohnya di daerah lain. Kayak di Jawa Barat itu kalau nggak salah 1,8% ya, 1,7 ke 1,8% gitu Oke, ya. oke, Untuk kendaraan pertama ya. Karena kan ada kendaraan kedua kena progresif Betul. gitu kan. Benar. Apalagi angkat mobil 16 lu. Ih, Miniatur mahal tapi pajak. kan. Ya, itu nggak kena pajak ya. Tapi konsentrasi kendaraan listrik terbesar tuh di mana? Masih Masih di Jabodetabek? Jabodetabek. Jabodetabek. Di Pulau Jawa lah masih Jawa sentrik kalau untuk Iya, kendaraan listrik. Karena gimana emang kan? infrastrukturnya juga masih Betul. terbatas sih. Infrastruktur. Kalau dibilang karena saat ini pemerintah lagi kekurangan dana untuk menambal shortage dari penerimaan pajak, cukup besarkah jumlah penerimaan dari pajak itu sampai listrik jadi sasaran? Iya. Jadi kalau kata pemerintah daerah masing-masing, beberapa daerah itu sempat ngomongin juga itu pajak kendaraan itu salah satu PAD terbesar gitu. Salah satu pendapatan asli daerah terbesar gitu. Jadi karena kan Selain dari retribusi parkir ya. betul. Jadi emang banyak banget kan kendaraan yang beroperasi di Iya, daerahnya iya. gitu. Kemudian tiap tahun bayar gitu. Iya kan. iya iya. Itu salah satu PAD terbesar gitu. Makanya ya mungkin ini imbas dari pemangkasan itu juga ya, transfer ke daerah ya mungkin ya. Iya efisiensi. Efisiensi, ya. Tarik ulur. Tarik ulur. Ya gimana nih yang sudah yang para pecinta otomotif yang kayak wah bentar lagi mobil ini masuk ke Indonesia, kayaknya akan sedikit tertahan dulu dengan adanya kebijakan ini. Iya ya, jadi mungkin akan wait and see gitu ya. Gimana nih kejelasannya, karena sekarang masih belum ada peraturan dari daerahnya kan, belum ada keputusan masing-masing gubernur gitu. Terbaru tadi Kemendagri juga ngerilis mengarahkan kalau bisa gubernur-gubernur itu tetap menggratiskan pajak kendaraan bermotor untuk listrik. Terus kenapa dicabut aturannya Pak? Itu juga. Jadi waktu makanya. aturan itu dibikin Biar seru. ada ini gak sih, ada janji-janji dari pemerintah atau mungkin ketentuan gitu bahwa ini akan diberlakukan sampai berapa tahun gitu misalnya? Nggak ada. Nggak ada Berarti berapa memang tahun. sewaktu-waktu bisa saja Iya. dihapus. Jadi kalau Permendagri untuk NJKB ini kan Permendagri untuk NJKB kendaraan ya, itu memang diperbarui setiap tahun. Oke. Jadi tahun ini mulai dicabut lah itu peraturan yang bebas pajak kendaraan listrik. Nah mungkin tahun-tahun sebelumnya juga ada gitu di Iya, peraturan iya, itu iya, gitu. Tiap tahun diperbarui lah. Tapi make sense sih bahwa ini bisa jadi salah satu upaya pemerintah daerah nanti akan dapat tambahan Iya. dana segar gitu karena iya. saat ini banyak dana daerah dialokasikan untuk program lain sehingga harapannya dari pajak tadi itu bisa dipakai buat Pendapatan yang ya. selama ini Ya. dipakai ya. PAD, tambahan PAD juga gitu. Dan termasuk mungkin juga biar makin convenient juga para pengguna kendaraan listrik juga jadi memperbaiki itunya juga Infrastruktur gitu ya. infrastrukturnya juga gitu di daerah-daerah juga gitu kali. Tapi kalau pengusaha otomotif gimana bilangnya? Mereka masih menunggu kepastian juga. Beberapa merek APM gitu ya, bilang masih menunggu kepastian karena kepastian dari masing-masing daerah tadi belum ada keputusannya gitu. Jadi berapa besar BBNKB-nya, berapa besar PKB-nya gitu, masih menunggu kepastian. Tapi yang jelas mereka juga bilang siap sih untuk menjalankan mandat dari pemerintah Ya, ini. kalau sampai tidak siap kamu mau apa dari saya? Nggak bisa bilang Tapi bisa dong. udah ada ini nggak gosip-gosip, bukan gosip-gosip, bocoran-bocoran kira-kira di daerah ini mau kenain berapa besar besarannya gitu misal. Ada kemarin Ada kisaran range. mungkin 25% kali kemarin ke yang selalu. Oh gede dong. Maksudnya 25% dari pajak normalnya gitu. Jadi misalnya kendaraan konvensional dikasih 4 juta 25% gitu. dari tarif pajak konvensional. Iya. Oh, Jadi jadi misalnya jauh lebih murah. iya 4 juta gitu misalnya kan konvensional, jadi 25%-nya dari itu. Oh. Tapi belum ada keputusan resmi sih soal itu. Tapi kira-kira aja sendiri. Tapi pengguna kendaraan listrik khususnya roda 4 gitu ya. Status ekonominya mestinya tidak cukup berpengaruh kalau misalnya dikenakan pajak nggak sih? Betul. Jadi kalau dari lihat profil customernya Iya. kendaraan listrik ya, sejauh ini memang kendaraan listrik itu cuma jadi kendaraan kedua ketiga gitu. Jadi
mereka udah punya kendaraan konvensional dulu, baru keduanya kendaraan listrik. Nah, dari apa namanya? Profil ini kemungkinan mereka memang mampu gitu untuk bayar pajaknya gitu. Cuma sekarang ada kendaraan listrik yang baru-baru yang harganya lebih terjangkau nih. Tadi dibilang 200 juta udah dapat kendaraan listrik ya kan. Iya, betul. Nah, itu juga udah mulai menyasar ke kendaraan first car barrier. Oke. Yang ekonominya bisa dibilang lebih rendah daripada yang jadi sebelumnya pembeli mobil pertama lah. Iya, Jadi misalnya dari sebelumnya pakai motor, naik kelas ke kendaraan gitu, ke mobil maksudnya gitu. Itu ada beberapa yang mulai shifting ke first car barrier itu. Berapa sekarang harga mobil listrik paling murah? 180 bahkan 180 udah ada. 180 juta ya. Lebih mahal. TJ. Kamu kan kendaraan listrik beroda 12 ya. Ada supirnya lagi. Ada supirnya lagi, nggak capek ya. Tiap hari ganti-ganti lagi. Mantap. Barang bisa bawa orang lain juga lagi kan. Betapa Iya, dermawannya iya. gue. Tapi ini nggak ada sentimen negatif nggak omongan dari pengusaha bahwa kalau misalnya sampai pajak ini dikenakan kemudian akan ada semacam decrease dari penjualan kendaraan itu Emang ada sendiri? kekhawatiran kayak gitu ya karena teorinya kan gitu ya, harga pajak naik, harga kendaraan akan naik, mungkin Demand-nya jadi kurang. demand-nya juga berkurang gitu kan. Itu ada teori yang kayak gitu juga. Jadi ada kekhawatiran juga biaya operasional. Jadi kendaraan listrik ini unggulnya salah satunya di biaya operasional. Jadi pajak murah, terus servis juga lebih murah karena komponennya lebih sedikit. Kemudian bebas ganjil genap gitu. Nah, ini ada kekhawatiran juga dengan adanya penerapan pajak kendaraan bermotor tahunan ini, itu bikin peminatnya juga berkurang gitu. Jadi ya decrease tadi bisa berkurang juga untuk ke salesnya, dikhawatirkan begitu. Cuma ya wait and see lah karena dijanjikan tetap ada insentif kan, walaupun kena pajak tapi tetap ada insentif sehingga Tetap akan lebih murah daripada yang Tetap, konvensional. betul, jadi lebih murah daripada konvensional gitu. Tapi nggak ngaruh tuh sama investor-investor yang mungkin udah siap-siap untuk bikin pabrik misalnya atau bawa modal ke sini. Itu menjadi salah satu kekhawatiran juga tuh karena kalau kita lihat kebijakan pemerintah ini ganti-ganti ya, berubah-ubah ya, tiap Memang, tahun berubah. Kenapa sih? People change ya. Katanya mau melanjutkan kemarin. Tapi nyatanya berubah-ubah. Itu Iya. jadi khawatirin juga. Maksudnya gini kan, gara-gara beberapa merek otomotif itu menjual kendaraan listrik di Indonesia masuk menanamkan investasi, salah satunya karena insentif-insentif itu. Iya. Dan memang itu tujuan pemerintah kan, biar mereka datang. Biar mereka datang dulu kan. Jadi insentif lumayan banyak gitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian harganya turun, penjualan naik. Ya itu kan diharapkan menguntungkan gitu kan untuk para investor gitu kan. Tapi dengan adanya kebijakan baru ini ya dikhawatirkan akan Ini kita bebasin aja Tesla nggak jadi datang ya, apalagi ditambah lagi nih. Gak apa-apa, nanti insentifnya dalam bentuk beli mobil listrik gratis belut listrik. Jadi ini ya, jadi ketahanan pangan ya. ngecasnya gratis jadi. Ngecasnya gratis, Dalam bentuk bener. belut listrik atau kerupuk belut kayak. Tapi gue kepikiran bisa gak sih belut listrik ngasih? Ya lo adalah yang paling eligible untuk menjawab pertanyaan itu di meja ini. Karena sekarang belum ada pembangkit listrik tenaga belut, belum ada ya? Iya kan? Oh belum ya? Belum ada. Belum. PLTB. Kok kita lambat ya inovasinya? PLTBL. PLTBL. Takut banget loh. Berarti, tapi sejauh ini masih wacana ya? Jadi Belum ada yang kayak gubernur udah siap-siap untuk menerbitkan aturan untuk pengenaan ya pajak. kalau implementasinya emang belum ada kepastian ya. Jadi belum ada peraturan gubernur dari masing-masing daerah. Jadi tapi udah dibebaskan nih. Jadi si gubernur ini udah dikasih kewenangan lah, lu mau terapin tarif berapa, mau Arahan terapin dari insentif Mendagri berapa. tuh. Arahan dari Permendagri tadi. Tapi ya untuk berapa besarnya sama kapan diterapkan masih belum. Mas bisikin pertama kali di Detik Sore, daerah mana yang kira-kira akan pertama kali ngenain pajak? Tadi udah disebutin kan? Nih, Kemungkinan. gua bisikin. Namanya juga bisik ya. Salahnya di mana? Ya, tadi kemungkinan yang udah mulai merespon gitu ya, udah mulai KDM. tanda-tanda KDM sama Jakarta. Kemungkinan. Ya. Tapi kan Ya, tadi karena ada secara data pengguna paling banyak juga Iya, dari di dua provinsi daerah itu itu. juga. Tapi tadi ada arahan juga dari Mendagri kalau bisa gubernur
tetap bebaskan lah pajak kendaraan listrik ini. Gitu. Ya masih dibebaskan berarti. Tapi Ya, menurut gue sih menunggu. sebenarnya kalau pengamat ngomongnya gimana ini sentimennya? Pengamat kayak gitu tadi, yang seperti gue bilang tadi kayak dikhawatirkan akan terjadi kayak Shifting tadi. bukan Atau kayak penurunan. kasusnya motor listrik. Oh Subsidi motor listrik itu yang subsidi 7 juta dicabut, iya, jadi sedikit penjualannya. penjualannya turun jauh banget. Hmm. Khawatirnya kayak gitu. Jadi konsumennya mulai nggak tertarik, terus shifting ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, kampanye jadi Iya. Enggak Gue juga Maksimal. apa ya? Kayak pemerintah ini kan tahu ya bahwa sekarang masyarakat tuh daya beli lesu gitu. Betul. Banyak sekali tekanan-tekanan. Dolarnya udah segini sekarang gitu. Lesu Tiba-tiba banget, ada Kak. wacana buat ngenain pajak. Kan kata Pak Purbaya, mana bisa kita nambah pajak objek pajak baru kalau misalnya kita sekarang belanja aja kita takut gitu. Iya itu dia. Lagi banyak yang berhemat-hemat juga makin nahan beli mobil di ini. Iya. Tapi gue buat pajak kendaraan gue mendukung sih. Karena itu somehow kan ini ya apa namanya. Yang berarti yang membeli mobil Equilibrium. itu kan juga yang Mampu. masyarakat yang Iya, mampu betul. gitu. Iya. Dan masyarakat juga punya pilihan untuk beli mobil dan enggak. Iya. Iya kan, gitu. Jadi Walaupun- nggak serta-merta akan beli gitu karena lagi murah Di beli. sisi lain, ya walaupun di sisi lain takutnya adalah itu investor sih sebenarnya yang Investasi, mungkin ya. Investor. gabur gitu. Gitu. Atau mungkin pajak objek elektronik power bank. Beralih ke sepeda listrik aja guys. Sepeda listrik. Nggak ada pajaknya kan? Nggak ada pajak, sepeda soalnya kan. Ini mana jalan tol juga mau dipajakin terlagi juga kan. PPN ya. PPN. Tapi pertanyaannya kalau misalnya kita juga menggunakan sepeda listrik gitu ya, karena kan jarak ke rumah kita juga ke kantor juga kan kadang-kadang lintas provinsi, betul? Betul. Ya kan? Nah, jalurnya. Masuk ke kendaraan Busway. umum kan bisa. Bisa. Oh bukan, maksudnya bawain Sepeda di listrik. dalam Sepeda listrik Transjakartanya. jalurnya. Oh jalurnya. Jalur sepedanya juga kan. Iya sih. Gitu. Ya makanya dikasih pajak dari si kendaraan roda 4-nya, habis itu duitnya dipakai buat bikin jalur sepeda. Atau kita ini Nimbus 2000 aja. Nimbus Kumolo. Itu Ya sapu udah kalau terbang. gitu. Kita nantikan seperti apa implementasi dari aturan baru ini. Mudah-mudahan kalaupun dipajakin juga ya jangan banyak-banyak lah Ya. Pak. Ya, banyakin pajak ini aja. Jadian. Hiburan. Pajak hiburan. Orang-orang yang mau dihibur pajakin. Biar nanti fans K-pop kan K-pop banyak kan Iya. di sini juga. Tapi kan mampu ya mereka. Yang kerja di dunia hiburan, gua lagi kena nih, kata dia gitu. Terima kasih Mas Rangga Siap, sudah hadir sama-sama. kembali di Terima Detik kasih. Sore. Terima kasih juga. Nantikan semua informasi terbaru soal otomotif di Detik Oto. Follow Instagramnya di Detik Oto. @detikoto. Adminnya Mas Rangga. Bukan. Oh bukan. Detikers, abis ini kita akan menuju ke Sunset Talk. Ini Yeah. adalah sebuah Uang. upaya untuk kita bisa terhindar dari jerat-jerat Gorengan. gorengan. Yang namanya gorengan kan kalau terlalu banyak tuh tidak sehat gitu. Ini juga jenis gorengan yang harus kita hindari. Gorengannya apa? Habis ini Detikers. Kita akan reveal itu semua hanya di Sunset Talk-nya. Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Yeah. Habis minum kopi soalnya. Apa lu tiba-tiba? Gulanya juga tadi normal, Bener. extra shot lagi kopinya kan. Kalau iya. Excited ya lo mau nonton para perasuk ya. Hmm. Nah ini Ghost in adalah the Shell. contoh ya kerasukan yang tidak pada tempat. Kalau itu tadi roh apa? Gini. Maung. Bukan dong. Maca. Gini nih. Ungu. Maung. Zombie. Apa? Cengcorang ya? Cengcorang. Apa sih? Jangkrik itu? Grasshopper. Itulah. Grasshopper. Belalah. Guys. Mirna sudah ada di Mbak sini. Mirna is here again. Mirna Elok Anggra ini. Iya loh Mbak, terima kasih sudah mampir lagi ke Detik Sore yang freak ini. Masih hujan gak tadi di luar?
Enggak sih. Enggak ya. Mau nonton di mana lu? Di bioskop lah. Iya, maksud gue nonton bioskop mana? Biasa di daerah Jakarta. Ghost in the Shell gak sih? Bukan, Enggak, para perasuk, mau Para di Perasuk. Ayunda. Ghost in the Shell udah minggu lalu dia tayang perdananya. Aming kan best. Iya, Aming Best juga. Tapi Soalnya bagus. Gue udah lama gak nonton film yang ada Amingnya. Amingnya. And I like him so much. Gitu. Kalau ini Angga Yunanda. I can see it. Ini Kan yang orang kayak Bandung. iya, Aming mah Sunda pisan. Iya, atuh. Ini Angga Yunanda, mau di Ayunda sama siapa lagi? Anggun. Iya. Anggun, Ciko, Brian Domani, itulah. Dan itu yang Eduardo Simorangkir. Dia Sebagai jadi ininya, penonton. serulingnya. Mbak Mirna, hadir kembali di Detik Sehari hari ini bukan mau bahas soal prasuk-prasuk Detikers. Tapi silakan Kak dielaborasikan. Duh, susah lagi nih bridgingnya. Merasuki Mau ekonomi. mencoba merasuki kita supaya tahu gimana caranya menghadapi market saat ini yang katanya sih mulai bangkit tapi memang lagi koreksi lagi ya. Skillful. Please rasuki kita dengan ilmu-ilmu itu Mbak Mirna. Saatnya rebalancing atau tunggu dulu? Udah langsung banget nih ke tema. Gue Iya, beneran kebanyakan gula deh. Silakan Mbak Mirna. Merasuki ekonomi ya. Kan kalau dulu tuh mungkin 10 tahun yang lalu mungkin kita nggak terlalu harus belajar ekonomi banget. Tapi kalau kayak sekarang itu kita harus melek banget nih tentang Iya. ekonomi. Tentang uang, tentang Kondisi. uang. Biar bisa itu nonton terus tiap weekend. Iya, aku mah tanpa belajar uang bisa terus Mbak. Banyak uang aku. Luar biasa dia ternyata CEO. CEO yang Kok kayak menyamar. beneran kerasukan deh. Iya kan, menurut gua. Kalau kita lihat IHSG hari ini koreksi cukup Merah. dalam juga. Dan bahkan sebenarnya 4 days in a row gitu ya. Dari Senin sampai Kamis. Iya, setelah dia merangkak Sempat cukup tinggi ya. Merangkak ya nggak sampai uang banget. mm. Nah, lebih ke tanda yang mana nih tanda-tanda apa nih yang perlu kita pahami dari kondisi IHSG saat ini untuk para investor pemula juga gitu. Kayaknya kalau investor pemula tendensi untuk paniknya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah stabil nih. Contoh ketidakstabilannya nih risau banget dari tadi. Kemarin kan MSCI itu ya masih belum mengokekan untuk ya saham-saham HSC itu masuk lagi ke Iya, bener. mereka gitu. HSC itu high Intensity bukan dong. Itu HIIT Kak olahraga. high shareholder concentration. Jadi yang di atas 95% jadi masih belum Spreading ya. yang masih dipegang sama konglomerat. Iya. Ada Jadi dia Arelco. terkonsentrasi di 1-2 orang. Gitu ya. Iya, jadi itu masih belum bisa masuk lagi ke MSCI lagi gitu kayak brand DSSA itu kan market capnya cukup gede ya. Nah, ya itu jangan ya kalau misalnya untuk trading jangka pendek sih boleh, tapi kalau untuk FOMO yang harus holding terus-terusan sih kayaknya enggak ya gitu. Nah, apalagi ya memang masih volatilitas sih meskipun ya BI berusaha untuk tetap menjaga nilai tukar rupiah meskipun sekarang sudah di angka 17.200. Itu dia. Tapi Jangan sedih. positifnya. 17.300. Oh iya. Iya. Jangan sedih. Lebih sedih lagi maksud gua. Tapi CAD kan sebenarnya masih surplus ya 1%. Cuman ya memang ya gimana We tuh? never know what the future holds. Iya, kita belum bisa ya maksudnya. Karena kalau misal sampai ini berkepanjangan maksudnya di angka segitu tentu saja bisa ancamannya ke CAD kita kan. Iya. Karena kalau defisit kita kalau udah CAD-nya makin sempit udah deh banyak banget ini yang harus dikorbankan gitu. Tapi Iya, mudah-mudahan sebelum lebih enggak jauh soal CAD itu, ini kita bawa ke studi kasus dulu deh ya. Ini misalnya ada seorang anak manusia, dia sudah lahir 23 tahun, dia lulus kuliah, kemudian Iya. bekerja, dapat penghasilan, gaji pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Kemudian dia punya dana dingin untuk kemudian ditabung. Tentu saja ini lebih baik kalau diinvestasikan ya Mbak Mirna ya. Apalagi dia masih muda. Nah, mengingat IHSG saat ini katakanlah
masih dalam tren diskon gitu karena harganya masih pada merah-merah nih. Apa rekomendasi atau saran yang mau dikasih tahu ke anak muda berusia 23 tahun yang baru saja lulus kuliah kemudian Luar sudah biasa. berhasil lulus kerja dan dapat gaji pertama, kedua, ketiga dan punya uang dingin sekian persen Uang itu. dingin ini bisa masuk ke sektor untuk perbankan dulu yang dia tetap di Big Four ya. Oh berarti ini saham sektor perbankan. Nah, kemudian ya nanti kalau saya lihat sih memang dari sisi kebijakan pemerintah sih memang masih ngedrive banget di consumer. Terus kemudian untuk yang kredit kur gitu kan. Nah, untuk yang UMKM sektoral itu dan likuiditas ya. Jadi perbankan itu masih tetap sektor yang paling seksi untuk dibeli di momen apapun gitu. Dari total semua uang dingin yang dia punya, kira-kira berapa persen baiknya dialokasikan ke saham? Kalau dia masih newbie berarti masih di 10%-an. 10-nya 10% cukup. masuk ke reksadana pendapatan tetap. 10% saham, 10% reksadana, pendapatan tetap. Masih ada 80% lagi nih. 80% ya. Yang untuk dari total yang bisa Dana dingin dialokasikan dia, dana yang dia dingin. punya. Bisa masuk sebagian juga ke LM. Logam mulia. LM bisa di Harusnya gue emas yang atau lucunya perak. tadi ya. Biar gong, punchline iya. ya. Iya. Emas sama perak ya. Iya benar. Oh emas dan perak. Kenapa perak? Ini baru. Oh. Dan belum trennya banyak udah yang muncul. sudah. Ya jadi bullion yang baru itu adalah perak sebenarnya kalau mau diversifikasi sekarang. Kalau kemarin berapa ya? Bisa 40 jutaan gitu untuk yang 25 gram. Bukannya yang Sekitar itu. lagi hits tuh sekarang perunggu ya mbak? Itu lagu. Koper. Are you being serious or is it a joke? You can choose in between. Tapi perunggu tuh maksudnya 33 kali kan? Iya. Lebih apa? Ini abadi. Ya. Iya, Enggak gimana sih. itu? Tapi perunggu juga jadi salah satu koleksi gak sih? Iya. Iya. That's new Iya, for me. sekarang the new The new gold, mm-mm. the new kind of gold gitu ya. Jadi dalam beberapa tahun ke depan demand-nya akan banyak juga sih untuk yang di emas lantakan atau perak lantakan ya. Kalau kita mau berkaca di 2030 yang riset tadi kan, ya mungkin itu masih 4 tahun lagi. Cuman kita bisa mempersiapkan gitu. Mungkin the next wave untuk kayak pertukaran nilai mata uang itu mungkin kita nanti nggak pakai. Ya ini yang what I heard is. Ya kita bisa siapin lah untuk kayak misalnya save emas yang 1 gram atau silver 1 gram kayak gitu. In case ya. Tapi kalau jual belinya perak dan perunggu gimana ya sekarang kan? Maksudnya kayak kalau emas mungkin Kayak karena udah cukup lama banget gitu ya, cukup tradisional juga dari dulu bahkan jadinya nggak secara likuiditas tuh nggak terlalu repot gitu, cukup liquid gitu sekarang. Ya memang belum ada lawan tandingnya ya. Cuman kalau boleh ya mungkin nggak dari total portofolio itu jadi banyak gitu. At least kita pegang lah beberapa gitu, beberapa gram dari itu untuk memudahkan aja sih in case ini kan hanya mempersiapkan untuk the best future ya kalau kita Oke. lihat gitu. Jadi 80%-nya sisa tadi ke LM semua? Atau ada sebagian lagi yang disisihkan Bitcoin, Bitcoin? ya Why Bitcoin? itu juga nanti Kripto akan jadi maksudnya ya? kripto. Atau harus Bitcoin kriptonya? Blue chipnya untuk yang kripto di Bitcoin sama ETH ya. Itu yang masih jadi Apa nih Mbak update dari soal Bitcoin yang bisa kita Serap. cerna untuk saat ini? Yang setahu gua ya Bitcoin sempat sangat mendominasi Booming. ketika pandemi ya. Iya beberapa waktu terakhir juga ketika dia harganya lagi booming gitu. Nah kalau sekarang gimana dengan situasi global sekarang yang nggak menentu nih, gimana posisinya posisi untuk ya kripto? Ya. kripto itu memang sekarang kan sudah mungkin dulu gray area tapi sekarang kan di BI pun juga sudah mempelajari itu gitu. Jadi ada trading yang khusus untuk kripto gitu dan nanti kedepannya kan kita kan akan seamless ya maksudnya
mungkin nggak akan ada lagi namanya uang kertas gitu. Nah tapi kan ya in case tetap kita tuh harus posisikan bahwa kita tuh harus lebih melek ekonomi, literasi keuangannya harus kuatkan lagi, dan Bitcoin atau crypto is one of yang menjadi nilai tukar nantinya di global era nanti gitu. Selain Sekarang meningkatkan literasi keuangan juga meningkatkan iman ya dan takwa ya, karena sekarang dunia tuh makin kabur ya. Iya, Mbak. kabur. Nggak pasti, banyak ketidakpastian. Iya, gitu. facing Iya. banget gitu. Mungkin yang kita pelajarin ya udah kayak kok yang kita pelajari beberapa tahun lalu itu kayak kok kayaknya yang dulu aku pelajari nggak kayak gini ya gitu. Ya sih. Ada satu istilah namanya adalah satu istilah. katanya enggak ya, beda ya. Rebalancing portfolio. Apa tuh Mbak? Dan seperti apa praktiknya? Nah, rebalancing portofolio itu lebih kepada mungkin yang tadinya kita banyakkan di LM katakanlah. Nah, itu switch ke reksadana lebih besar mungkin. Di spread. Nah, itu jadi bobot atau tadinya mungkin 10% di saham, 10% di reksadana, kemudian 80% di LM. Nah, rebalancing itu jika terjadi sesuatu mungkin LM mungkin ada kala dia tidak liquid. Jadi kita harus ganti ke kripto atau reksadana gitu. Jadi porsi bobotnya tadi terhadap total portofolio itu diganti gitu. Kalau lagi kondisi global nggak menentu, porsi instrumen investasi yang kayak apa yang harus diperbesar dan apa yang harus diperkecil? Kalau untuk yang newbie tadi, jika memang dia belum familiar dengan kripto, ya udah jangan masuk di kripto dulu sampai dia benar-benar paham gitu. At least kalau mau coba sebagian di kripto, kemudian dia banyakkan dulu di reksadana, itu lebih oke sih. Karena kalau misalnya pada saat yang guncangan gede kayak kemarin kan sebenarnya saham itu sempat ngedrop dalam 50% kan. Portofolio juga ya termasuk portofolioku juga kebakaran gitu. Tapi ini kan sudah membaik, sekarang udah di sekitar minusnya tuh ya 23%-an. Ya meskipun hari ini turun jadi 25% lagi gitu kan. Iya begitulah. Overall gitu kan. Cuman kalau memang mau averaging ya better saham kalau ada dana ya di average lagi saham-saham yang tadi udah dipunya gitu. Jadi dia nanti minusnya tuh nggak sebanyak sekarang gitu. Itu kalau semoga membantu nih jawabannya. Iya. Tapi yang juga jadi pertanyaan ini sharing aja ya soal orang tuh masih kepikiran buat investasi nggak sih dengan situasi sekarang? Enggak sebenarnya. Kalau misalnya mereka tidak memperhitungkan untuk berinvestasi sih, ya memang dengan kehidupan yang sekarang itu kebutuhan hidup aja kayaknya nggak cukup sih untuk dengan yang hari-hari gitu. Iya ya. Justru lagi pada ngerem untuk masuk ke investasi. Iya betul. Kalau udah bisa hidup dalam sebulan aja udah syukur sih, tanpa harus berhutang dan lain-lain gitu. Jadi ini memang survival mode banget. Ya. Sesuai kata Pak Purbaya ya, kita dalam survival mode. Pak Purbaya bilang kalau Pak Prabowo bilang ke beliau bahwa Indonesia sedang dalam kondisi survival mode. Ya itu mungkin dari atas sampai ke bawah juga sangat berkaitan gitu. Ya udah bisa pass through ini this shall be pass juga kan. Cuman kita memang yang tadinya mungkin konsumsi itu bisa nyampe 9 kali pengeluaran, mungkin kita saat ini tuh cuman bisa kayak 3 atau 6 itu aja udah bagus gitu. Mungkin dana darurat yang tadinya kita pikir 3 sampai 6 sampai 12 kali pengeluaran itu oke. 3 sampai 6 aja udah oke gitu. Seperti itu. Makanya kurangi juga beban ya. Yaitu liabilitas seperti utang, cicilan tuh dikurangi di masa-masa sekarang. Kalau bisa di restructure aja gitu, nggak perlu harus gengsi mengakui bahwa ya aku masih bisa kok, masih mampu kok kayak gitu. Nggak perlu. Ya kecuali buat yang produktivitas nggak apa-apa ya.
Kalau memang mau buat jalanin bisnis, itu gimana kira-kira Mbak? Ya at least dari seluruh total portofolio itu tidak nyampe lebih dari 50% dari aset. Kalau aset udah dijaminkan untuk bisnis, ya more likely itu lebih beresiko juga ya, kita akan kehilangan aset juga. 50% itu berarti jumlah liabilitas yang dipunya tidak lebih dari 50% total aset maksudnya. Iya. Kalaupun mau minjem uang ke bank gitu, at least dari total aset itu tidak lebih dari 60%. Berarti bisa dibilang memang sekarang tuh kondisinya lagi pada tiarap. Tidak baik-baik. Tidak baik-baik aja gitu. Cuman tetap harus di depan. Bukan cuman jongkok ya, udah tiarap ya. Iya. Cuman ya memang menjaga apa ya, positivity di tengah Optimisme ya. Itu ya manifesting yang baik-baik kayak. Apa cara manifesting atau mungkin positivity yang I'm Mbak Mirna beautiful. biasa? I'm strong. bangun pagi Happy kayaknya. dulu. Gimana Mbak? Bangun pagi berdoa dulu kan. Masya Allah. Thanks God for the life gitu kan. We had gitu kan. Biasanya gitu sih. Thank you for the sun. Thank you for the wind. Membuka hari dengan afirmasi. Benar. Are you doing the same? Kayak afirmasi setiap hari ke diri sendiri? Afirmasi atau enggak ya, tapi maksudnya kayak ya berdoa yang baik-baik lah gitu. Untuk aku dan orang di sekitarku juga didoain tau. Iya. Aku? Ini live nasional. Enggak ya. Penting Semua masih orang ini dia sehat tahu cara gitu. lo meludah gimana. Gimana tadi? Jadi malu. Tapi Enggak dong, ya, didoakan iya sehat. manifesting atau apa ya Iya. bermanifestasi itu I do believe perlu. it. Iya. Tadinya gue juga berpikir bahwa kayak apa sih manifestasi gitu. Ternyata makin kesini the power of manifesting tuh does real Terasa exist ya? ya. Iya bener loh. Betul. Iya emang. Kayak Mbak Tresnani nih kayaknya. Kenapa? Iya dia salah satu yang mengencourage untuk manifesting gitu loh. Termasuk Iya. dalam hal keuangan. Apa Jadi katanya ini Mbak? aku akan dapat 10 triliun. Wow, gimana caranya? Tapi kalau mindsetnya kayaknya nggak mungkin deh. Pasti ada Iya denial sih. dong dalam hati. Iya. Masa iya 10 triliun gitu. At least 10.000 aja kayaknya udah cukup gitu. Dolar. Tunggu dulu belum Possible. selesai. Iya kan kita udah ini ya global citizen. Cuman kalau ya ada juga yang mengconvert rupiah menjadi dolar itu juga sebenarnya akan membuat rupiah kita menjadi tertekan juga sih gitu. Jadi antara konsep nasionalis atau mengamankan nilai uang sendiri gitu. Iya. Nah kalau sering traveling ke luar negeri udah pasti kan akan membutuhkan USD gitu. Itu Itu dia. safe havennya. Tergantung. Kalau dia ke Vietnam? butuhnya dong. Dong. Iya dong. Butuhnya dong. Iya dong. Iya benar juga dong. sih. Iya. Oke. Semoga gak lama-lama ya kita kondisi Gak dalam baik-baik tiarap saja. kayak gini ya. Iya betul. Segera keluar dari bayang-bayang. Suara lu jadi deket Semua ini. jauh. Yang Iya. penting Bapak yang tercinta kita, Bapak Trump itu. Oh Bapak Trump. Kaget gue ya. Iya, gue kira Bapak siapa nih yang tercinta. Takut ada orang yang ngaku-ngaku. Iya. Iya, semoga gencatan senjatanya berjalan mulus. Kita juga nggak dipersulit lagi untuk keselat Hormuz segala macam perdagangan itu. Kita gitu. serahkan ke Pak Presiden juga untuk bisa mengamankan apa yang perlu diamankan Kan. oleh negara. Kan katanya mau balik lagi ke Perancis ya kan. Perancis apa Rusia ya? Perancis Apanya? mau ke Perancis lagi. Gak tahu tapi mau ngapain. Oh, Ketemu Macron pokoknya. bertolak ke Iya. Perancis. Nah, Iya. Kenapa Anda tertawa di belakang kamera, kenapa kameramen? Mau titip makarun? Masa presiden mau ke Makarun? Perancis diketawain sama Ijal? Makarun? Croissant? Croissant. Oh, iya. Tapi balik lagi, notes-nya adalah lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Bicara Setuju. soal pasar saham, tadi Mbak Mirna menyarankan alokasi dalam hal rebalancing tadi, saham tuh 10% cukup ya. Jangan lebih Jangan, maksudnya. ya maksudnya rekomendasi dari Mbak Mirna segitu.
alias porsinya mungkin lebih diperbanyak ke yang risikonya lebih rendah. Safe haven aja yang lebih. Ke aku Detikers. Ini contoh investasi bodong lagi ya. Kita udah 2 kali. 2 kali ya. Agar Usaha tidak banget ya mendapatkan sumber likuiditas. agar tidak tertipu daya. Tuh ya Wah, makanya yang warna-warni dong. Daya. ya maksudnya ya ke yang legal-legal aja, yang aman-aman aja gitu. Dicermati lagi juga where our money goes. Betul. Investnya boleh di Mega Capital Sekuritas ya. Nah, masuk tuh itu yang dari tadi saya tunggu, Mbak. Yaitu Dapat free MPC point. Kita nggak perlu harus invest dengan uang sendiri, itu sudah ada di MPC point yang kita dapatkan. Kita bisa invest lagi untuk mengcompound uang yang kita punya. jadi dapat poin padahal kita belanja ya. Terus poinnya bisa dipakai lagi buat belanja atau buat investasi ya. Keren. Sebagai yang sudah punya 2 juta poin, bagi-bagi dong. Sorry, gua udah dapat unlimited. Mantap. Dari Gimana unlimited. Gimana tuh? Unlimited poin. Di hack kali ya aplikasinya ya. Ya itu Detikers, buat kalian semua mungkin yang bingung dalam posisi galau gitu. Kira-kira gua harus kemana nih investasi rebalancingnya. Betul. Kemana. Pelajari lagi portofolio investasi yang sudah dimiliki ya Mbak. Tadi dicek mana yang risikonya rendah, mana yang risikonya tinggi untuk saat ini, kemudian diatur lah itu. Kira-kira kalau duit gue segini untuk kalau mau lebih lanjut tanya Mbak Birna. Itu dia, dicek lagi uang dingin atau bukan gitu. Jangan sampai malah jadi nantinya merepotkan juga gitu. Alamat rumah di mana Mbak Birna? Jangan dong, itu alamat pribadi ya. Kalau kantor kan gampang, bisa di Google, bisa dicari. Ke Mega Capital Sekuritas. Itu dia, Detikers ya itu. Lah, Penonton ada pertanyaan? Ini banyak banget ini pasti yang mau nanya kan. ya bener-bener nih. Kita Ada sudahi live dulu untuk pertanyaan. Detik Sore hari ini. Sudahi dulu ya, udah dari jam 3 nih kita sampai 3 menit lagi sih ke setengah 6. Nggak apa-apa lah. Buat Detikers semua yang mau pulang kerja, hati-hati semuanya, semoga selamat sampai tujuan. Kalau hujan berteduh dulu. Kalau misalnya nggak bisa neduh, ya udah lanjut aja. Kalau capek istirahat ya. Kalau capek istirahat ya. Nih. Kalau ngantuk tidur. Nah itu dia ya. Nah. Kita akan ketemu Jangan lagi minum besok kopi. jam 3 sore ya lagi. Masih ada besok juga hari Jumat weekend ya. Jadi tentunya kita tutup dulu Mbak Mirna, kita minta tolong juga untuk tagline-nya ya. Semuanya gini ya nanti ya, terakhirnya ya. Dalam Biar merasuk rangka dalam rangka merasuki Detikers semuanya hari ini ya. Gue udah takut aja nih. Suka ngomong. Waktunya Izoma Fira pamit. Eduardo Simarangkir dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuman hore-hore.